Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 959. Gunung Yuanxi selalu dikenal sebagai tempat yang misterius, dengan kekuatan yang dalam dan sulit dipahami. Namun, pada akhirnya, itu tetap merupakan bagian dari warisan 3000 dunia besar. Meskipun Situ Senji adalah pemimpin gunung tersebut, meskipun ia tidak memiliki kekuatan tertinggi, tidak mungkin Gunung Yuanxi memiliki Dewa Iblis tingkat 7. Bagaimanapun, jika seseorang telah mencapai tingkat Dewa Iblis 7, mereka tentu tidak akan puas tinggal di 3000 dunia besar, karena dunia ini memiliki hukum langit yang tidak lengkap, yang tidak memungkinkan mereka untuk memahami keajaiban kekuatan hukum itu. Bagi Luo Xiu, tanpa adanya Dewa Iblis tingkat 7, tidak ada ancaman besar yang perlu dikhawatirkan. Meskipun keluarga-keluarga dari berbagai sekte besar di alam liar memiliki latar belakang yang kuat, tidak ada yang mau datang ke dunia ini, yang memiliki kekurangan dalam hukum dan kekuatan kosmik. Shen Bingyu tetap tinggal, namun Luo Xiu tidak membawanya keluar bersama dirinya. Ia memilih untuk membiarkan Shen Bingyu tinggal di dalam area rahasia klan Ji dan berlatih dengan tenang. Di sisi Luo Xiu, hanya Yuer yang telah mencapai tingkat Kaisar Dewa, sementara bakat lainnya sedikit lebih rendah, dan mencapai tingkat Kaisar Dewa bukanlah hal yang mudah. Luo Xiu kembali ke Kawah Api Hitam, tempat di mana ia pertama kali mengupgrade api rohnya. Ia masih ingat pertemuannya dengan seorang wanita bernama Bai Fei Qing di tempat itu. Wanita tersebut sangat misterius. Dengan mudah, ia memberikan ribuan pil energi tingkat 5 kepadanya, dan pil-pil seperti itu hanya tersedia di dunia atas. Dari awal, Luo Xiu sudah tahu bahwa Bai Fei Qing, seperti Ling Hu Zixuan dan Qi, berasal dari dunia atas. Kunjungan kali ini ke Kawah Api Hitam memiliki dua tujuan utama. Salah satunya adalah untuk kembali meningkatkan api rohnya. Meskipun api sura miliknya sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa, itu masih jauh dari cukup. Di kedalaman Kawah Api Hitam, ada api tingkat 6 hingga 7, dan api sura dapat menyerap api lainnya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini adalah tempat yang paling tepat untuk proses peningkatan. Tujuan kedua adalah untuk mengasah tubuhnya. Melalui bagian-bagian dari buku seni peninggalan, Luo Xiu telah mengembangkan seni pembentukan tubuh yang memungkinkan untuk menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kemampuan tubuhnya. Luo Xiu sadar bahwa dengan kesulitan berlatih di 3000 dunia besar, peningkatan kekuatannya akan sangat lambat. Oleh karena itu, ia harus mencari cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Karena kesulitan dalam meningkatkan kekuatan, ia harus fokus pada peningkatan jiwa dan tubuhnya. Sisa kristal hijau asal ini masih ada sedikit. Aku tidak tahu apakah bisa membantuku mencapai puncak Dewa Agung, tapi yang paling membuatku pusing adalah bagaimana melampaui batasan menuju tingkat Kaisar Dewa, pikir Luo Xiu sambil mengusap dahinya. Saat ia melangkah ke tingkat Dewa Agung dulu, ia sudah menggunakan pil tingkat 6, dan melampaui batas menuju Kaisar Dewa sangatlah sulit, jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dengan semua pemikiran itu, Luo Xiu akhirnya memutuskan untuk melakukan meditasi dalam di Kawah Api Hitam. Kardislar ia tinggalkan untuk menjaga klan Ji. Jika terjadi sesuatu, pihak klan Ji akan menghancurkan slip giok untuk memberitahu Luo Xiu. Waktu berlalu dalam kesunyian saat ia bermeditasi. Api sura miliknya, yang kini memiliki roh api, dengan sendirinya mulai menyerap energi api dari Kawah Api Hitam, mengumpulkan energi untuk peningkatan di masa depan. Luo Xiu juga datang ke daerah yang dekat dengan api tingkat 6. Di sini, ia berniat untuk mengasah tubuhnya sekaligus menggunakan kristal hijau asal untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa terasa, lebih dari 40 tahun telah berlalu. Api sura akhirnya mencapai tingkat 6, dan kristal hijau asalnya telah habis. Dengan itu, Luo Xiu berhasil mencapai ambang batas Dewa Agung, meskipun belum mencapai puncak Dewa Agung seperti yang ia harapkan. Meskipun peningkatan kekuatan jiwa berjalan lambat, kemampuan fisiknya meningkat pesat, sudah mencapai puncak Kaisar Dewa. Selain itu, teknik pemurnian jiwa yang ia latih juga terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia berhasil menembus batasan dan mencapai level Kaisar Dewa, dengan pencapaian pada level Kaisar Dewa tingkat 3. Secara keseluruhan, meskipun kekuatannya masih jauh dari Kaisar Dewa sejati, perubahan yang ia alami sungguh besar. Yang pertama, setelah api sura mencapai tingkat 6, ia sekarang bisa menyematkan formasi level Kaisar Dewa di tubuhnya. Dengan formasi yang disematkan di tubuhnya, tubuh Luo Xiu yang sudah mencapai puncak Kaisar Dewa, kini dapat bersaing dengan tubuh perang tingkat Kaisar. Tubuhnya yang diperkaya oleh 99 formasi tingkat 6 kini jauh lebih kuat. Teknik pemurnian jiwa yang ia latih memungkinkan Luo Xiu untuk bersaing dalam pertempuran pikiran dengan ahli Kaisar Dewa lainnya.
Di tingkat Kaisar Dewa 3, ia bahkan tidak kalah dalam pertarungan jiwa. Dulu, 40 tahun lalu, Luo Xiu harus menggunakan seluruh kekuatan tersembunyinya untuk menandingi seorang Kaisar Dewa. Sekarang, kekuatan tempurnya sudah setara dengan Kaisar Dewa. Peningkatan kekuatan tentu saja sangat membanggakan, namun Luo Xiu tetap menghadapi masalah yang paling mengganggu, kesulitan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, kekurangan sumber daya semakin terasa. Dulu, saat ia masih di bawah level ini, masalah itu belum terlalu jelas, tapi setelah mencapai puncak 3000 dunia besar, kekurangan sumber daya terbaik mulai menjadi kendala besar. Ia sadar untuk mengatasi masalah ini, jalan terbaik adalah pergi ke dunia atas yang kaya akan sumber daya. Dengan pergi ke sana, dia akan mendapatkan akses ke sumber daya melimpah yang bisa mempercepat proses peningkatan kekuatannya. Namun, Luo Xiu tidak berniat untuk pergi ke dunia atas saat ini. Karena Yan Yuer dan Yan Siruo belum mencapai tingkat Kaisar Dewa, dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka mencapai level tersebut sebelum berangkat ke sana. Jika dia meninggalkan mereka di 3000 dunia besar dan pergi sendirian, Luo Xiu merasa tidak tenang, terlebih dia juga sudah berjanji kepada mereka untuk tidak mudah-mudah meninggalkan mereka dalam hal apapun. Selain itu, masalah dengan formasi penyegel kehidupan hukuman langit belum terselesaikan. Jika dia pergi, Kardislar hanya bisa kembali ke lembah kecil itu. 40 tahun adalah waktu yang singkat bagi seorang kultivator bela diri. Banyak ahli bela diri yang berlatih dalam meditasi selama puluhan ribu tahun atau lebih. Sejak Luo Xiu meningkatkan kemampuannya dalam formasi, dia telah menyiapkan banyak formasi waktu di dalam area rahasia klan Ji. Banyak murid muda berbakat yang kemampuan mereka meningkat pesat. Setelah mencapai tingkat Dewa Agung, mereka berlatih di dalam formasi waktu tersebut, namun ketika mereka mencapai batasnya, mereka akan menjadi kekuatan inti bagi klan Ji dan bisa menjadi tetua jika mereka mencapai tingkat Kaisar Dewa di masa depan. Setelah pertempuran besar, klan Dewa Perang tidak pergi berperang lagi, melainkan mengikuti instruksi Luo Xiu untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka di dalam area rahasia klan Ji. 40 tahun kemudian, ketika Luo Xiu kembali ke Tianlu, dia menerima kabar baik, Huang Chen telah berhasil mencapai tingkat Kaisar Dewa. Selain itu, klan Dewa Perang juga melahirkan banyak Dewa Agung. Jika semua anggota klan Dewa Perang bisa mencapai level Dewa Agung, maka kekuatan mereka akan mulai berkembang dengan pesat. Yuer, selama bertahun-tahun ini, juga fokus dalam pelatihan. Sebagai pemimpin klan Ji saat ini, dia berlatih lebih keras daripada sebelumnya, karena dia tidak ingin mengecewakan harapan gurunya dan Luo Xiu. Sementara itu, ras iblis telah menguasai dunia Zuyu, namun Gunung Yuanxi tidak menunjukkan respons apapun. Luo Xiu dan klan Ji sangat sadar bahwa Gunung Yuanxi tidak akan berhenti begitu saja. Seperti yang diperkirakan Luo Xiu, setelah mendapatkan kristal hijau asal yang diberikannya, Kaisar Dunia Bawah berhasil memulihkan kekuatannya hingga mencapai puncak Kaisar Dewa. Setelah itu, langkah pertama yang dia ambil adalah mencari masalah dengan Gunung Yuanxi. Namun, karena ketakutannya terhadap Gunung Yuanxi, Kaisar Dunia Bawah tidak berani pergi sendirian. Beberapa tahun lalu, ia datang ke klan Ji untuk mencari Luo Xiu, namun saat itu Luo Xiu tidak ada di sana dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saat Luo Xiu kembali ke klan Ji, Kaisar Dunia Bawah segera datang menemui Luo Xiu. Di dalam Balairung Agung klan Ji, begitu Kaisar Dunia Bawah masuk, dia langsung melepaskan aura kekuatannya. Seorang kultivator yang berada di tingkat Kaisar Dewa mulai menguasai hukum ke-10. Hanya setelah mencapai tingkat Kaisar Dewa Puncak, kekuatan seseorang akan mendekati kesempurnaan. Dengan kata lain, Kaisar Dewa adalah tahap peralihan dari hukum ke hukum. Begitu seseorang mencapai tingkat Kaisar Dewa Puncak, mereka sudah mencapai batas tertinggi dalam hukum, dan di 3000 dunia besar, mereka bisa disebut sebagai Kaisar Dewa yang tak terkalahkan. Jutaan tahun yang lalu, Kaisar Dunia Bawah berada di tingkat yang sama, namun sekarang ia bahkan menguasai sedikit kekuatan Dunia Bawah Tianli, yang membuat kekuatannya lebih kuat daripada dulu. Jika dibandingkan dengan Dewa Iblis tingkat 6, kekuatan Kaisar Dunia Bawah sekarang setara dengan Kaisar Dewa tingkat 6. Merasa tekanan dari aura Kaisar Dunia Bawah yang luar biasa, Luo Xiu sudah tahu apa yang ingin dilakukan Kaisar Dunia Bawah. Setelah 40 tahun tidak bertemu, Kaisar Dunia Bawah ingin menguji sejauh mana kekuatannya meningkat. Namun, tekanan dari aura ini tidak ada artinya bagi Luo Xiu. Bahkan di 3000 dunia besar, apalagi di dunia atas, sangat sedikit orang yang bisa menekan dia hanya dengan aura. Haha, sepertinya Luo Xiu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun ini, kata Kaisar Dunia Bawah sambil mengurangi tekanannya dan tersenyum. Jadi, Kaisar Dunia Bawah datang untuk mengujiku, bukan hanya untuk mencoba kekuatanku. Luo Xiu menjawab dengan tenang. Tujuan kedatanganku tentu sudah bisa ditebak, kali ini aku datang untuk mengundang Luo Xiu untuk bersama-sama menyerang Gunung Yuanxi, kata Kaisar Dunia Bawah dengan tatapan tajam. Luo Xiu tahu betul bahwa Kaisar Dunia Bawah memiliki kebencian yang dalam terhadap Gunung Yuanxi.
Meski Situ Senji telah mati, dasar kekuatan Gunung Yuanxi tetaplah sangat kuat. Dulu, ketika kamu berada di tingkat Kaisar Dewa Puncak, kamu terluka parah di sana. Sekarang, meski kekuatanmu telah pulih, apakah kamu benar-benar yakin bisa menghadapinya? Tanya Luo Xiu. Tentu saja aku tidak yakin, itulah kenapa aku datang ke sini untuk mengundangmu. Meskipun aku sekarang berada di tingkat Kaisar Dewa Puncak seperti dulu, kekuatanku jauh lebih kuat sekarang. Dengan bantuanmu, peluang kami untuk berhasil akan jauh lebih besar, jawab Kaisar Dunia Bawah dengan serius. Luo Xiu mengerutkan alisnya. Meskipun kita bisa mengalahkan Gunung Yuanxi di 3000 dunia besar, kita hanya akan mengalahkan Gunung Yuanxi di sini saja. Di ujung lain dari jalur bintang, di alam liar, ada warisan Gunung Yuanxi yang lebih kuat, yang tidak dapat kita hadapi dengan kekuatan kita. Saat ini, dengan kekuatan Luo Xiu sekarang, dia tidak lagi takut dengan Gunung Yuanxi di 3000 dunia besar. Namun, yang benar-benar dia khawatirkan adalah kekuatan dari alam liar. Meskipun dia tidak takut, dia harus mempertimbangkan klan Ji dan orang-orang di sekitarnya, itulah sebabnya dia belum mengambil tindakan langsung terhadap Gunung Yuanxi. Bersambung.